Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam pada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diberikan petunjuk dari kiamat nanti. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu atas berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu merupakan hal yang wajib bagi umat muslim, yang merupakan artinya menahan dari hawa nafsu, makan ataupun minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan tujuan hanya semata-mata karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis puasa dalam agama Islam dibagi menjadi dua macam, puasa dengan hukum wajib dan puasa dengan hukum sunnah. Puasa dengan hukum wajib ini apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tapi jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Contohnya, yang pertama, puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan wajib di bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa dikarenakan bernazar, artinya puasa ini wajib untuk memenuhi janji untuk mengendaki suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada puasa kafarat atau denda. Puasa ini diwajibkan atas penebusan dosa yang perbuatannya melanggar syariat Islam. Yang keempat ada puasa ganti atau puasa qadha, yang artinya kita menggantinya di luar bulan Ramadan. Yang contohnya ketika saat Ramadan seorang wanita itu haid, maka kita akan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Yang kedua, puasa dengan hukum sunnah. Puasa dengan hukum sunnah ini apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa ataupun pahala. Contohnya, puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan di setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Terus yang keempat ada puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berikutnya tidak berpuasa. Ini dilaksanakan untuk meneladani puasa Nabi Daud alaihissalam. Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam itu wajib. Yang kedua, balik, sudah cukup umur, artinya kita sudah dewasa. Yang ketiga, bukan musafir, artinya kita tidak dalam perjalanan jarak jauh. Yang keempat, kita suci dari hadas besar, yang artinya tidak sedang haid ataupun nifas bagi perempuan. Yang kelima, dan memiliki kesanggupan untuk berpuasa, artinya kita tidak sedang sakit. Adapun juga syarat sah puasa. Yang pertama, Islam, itu pasti. Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dan buruk atau disebut juga mumayyiz. Yang ketiga ada tidak dalam keadaan najis ataupun hadas besar, yang contohnya nifas ataupun haid khusus wanita. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan ataupun minum dengan sengaja. Yang kedua, melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, tiba-tiba haid ataupun nifas. Yang keempat, menyengajakan muntah. Kita maksudnya itu muntah dengan sengaja ataupun yang lain sebagainya. Jenis-jenis orang yang membatalkan puasa, yang pertama, orang yang wajib mengqadha puasa dan orang yang tidak wajib mengqadha tetapi harus membayar fidyah. Yang pertama, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu orang yang wajib mengqadha puasa, artinya orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi harus menggantinya di lain hari sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Contohnya yang pertama itu dikarenakan sakit. Sakitnya itu ringan, tidak berat.
Yang kedua, sedang musafir atau sedang dalam perjalanan jarak jauh. Yang ketiga, wanita yang sedang haid. Yang keempat, ibu yang sedang hamil. Yang kelima, ibu yang sedang menyusui. Terus yang kedua, orang yang tidak wajib mengqadha tapi harus membayar fidyah. Artinya orang ini tidak wajib menggantikan puasa, tapi harus membayarkan fidyah, memberikan makan fakir miskin di hari ia tidak berpuasa. Contohnya yang pertama, tidak berpuasa dikarenakan sakit yang berat ataupun tidak ada harapan untuk pulih. Yang kedua, dikarenakan orang tua yang tidak melakukan kesanggupan untuk berpuasa, yang artinya seorang nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang sudah tua yang tidak memiliki kesanggupan untuk berpuasa. Terima kasih atas semua yang sudah menonton video ceramah saya ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.